Mana semangatmu? Ini semangatku. Kalau gue SD begitu ciri khasnya. Pasti banyak ribut dan banyak bersuara. Karena sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam harus menyenangkan. Salah satu cara untuk menyenangkan siswa ya banyak bersuara, banyak beryel-yel. Salah satunya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Hidayah, Bapak Indi Sabara. Ini adalah kali kedua saya di sini. Alhamdulillah, semoga tidak bosan. Dan sebelum lanjut, saya berani katakan bahwa PKBM Hidayah adalah PKBM dengan manajemen terbaik menurut saya di Kabupaten Pasangkayu. Saya bisa katakan karena saya pernah juga berkecimpung di PKBM dan PKBM Hidayah yang paling konsisten sampai hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu, terkait digitalisasi dalam pembelajaran, ternyata ini adalah salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, digitalisasi. Oke, kenapa digitalisasi? Karena untuk menjawab tantangan abad 21. Ya Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang hidup di zaman era digital. Mereka lahir langsung bersentuhan dengan perangkat digital. Maka mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Ada banyak perangkat digital untuk mendukung pembelajaran. Ada banyak. Saya kira sudah tidak asing lagi yang namanya apa? Canva. Apalagi Quizzes. Apalagi Assembler. Dan yang terbaru artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan artifisial. Dan sekarang, apakah saya tidak tahu apakah sudah masuk sasaran? Kayaknya juga sudah masuk. Satuan pendidikan sudah mulai secara bertahap wajib menyelenggarakan mata pelajaran kecerdasan artifisial atau coding, coding dan kecerdasan artifisial. Oleh karena itu kita harus siap, harus siap. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya ya dengan tindakan seperti ini. Ya, halo. Oke. Bisa lanjut? Oke. Nah, ulang. Salah satu cara untuk menyiapkan diri kita untuk kegiatan digital, pembelajaran adalah dengan seperti ini. Diklat, workshop dan semacamnya. Nah, kebetulan, alhamdulillah saya pribadi pernah mengikuti pelatihan tentang rumah pendidikan di kementerian dan diberikan amanah untuk menyebarluaskan tentang pemanfaatan rumah pendidikan. Saya rasa ini bukan hal yang baru karena dulu kita kenal dengan yang namanya apa? Dulu apa namanya ini? Dulu namanya PMK, Platform Merdeka Mengajar. Ada yang bilang dihapus, iya. Namanya PMM dihapus, tapi ternyata ada yang baru. Tapi tidak baru-baru amat. Namanya yang berubah. Chatnya kalau rumah chatnya yang berubah. Isinya sama, hampir. Inilah yang coba kami ingin sebarluaskan
sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami, dan ternyata kami bersambut diberikan kesempatan untuk hadir di sini untuk menyebarluaskan tentang rumah pendidikan. Bapak Ibu, namanya rumah, tentu rumah ini adalah milik kita semua. Kau pelaku pendidik dan tenaga kependidikan. Kita akan kupas tuntas tentang rumah pendidikan ini. Oke? Nah, baik. Rumah pendidikan adalah platform terintegrasi berbagai layanan digital di sektor pendidikan. Ini adalah basisnya kita, pedomannya kita, tempatnya para guru, rumahnya para guru dalam digitalisasi pembelajaran. Karena berbagai layanan sudah disiapkan di dalam. Kementerian sudah meluncurkan sejak tahun lalu rumah pendidikan ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh guru. Nah, ini di dalamnya kenapa harus rumah pendidikan? Karena dalam rumah pendidikan itu terintegrasi semua aplikasi. Yang tadinya 292 aplikasi di kementerian sekarang disatukan dalam satu rumah, yaitu rumah pendidikan. Saya lanjut saja. Nah, namanya rumah, ada kamarnya, ada terasnya, ada dapurnya, sama dengan ini. Kita kupas satu-satu. Inilah ruang-ruang yang ada di rumah pendidikan. Pernah buka? Sebentar kita buka sama-sama. Praktek. Nah, ruang murid. Kan rumah. Di dalamnya ada ruang. Ruang murid. Di dalam ruang itu ada bilik-biliknya lagi, ada bagian-bagiannya lagi. Yang pertama apa? Sumber belajar. Oke? Untuk siapa sumber belajar? Untuk murid, untuk guru, dan semua pemangku kepentingan. Ya? Oke, sampai sini. Lanjut. Apalagi yang ada di dalam ruang murid? Bank soal. Sudah bikin soal sumatif, Ibu, Bapak? Sudah? Sumbernya dari mana? Dari AI kan? Dari Google kan? Dan dari banyak yang beredar kan? Nah, banyak sumber. Dan salah satu referensi sumber soal dengan kualitas yang sesuai standar ada di ruang murid, dan soal di ruang murid. Sudah yakin soal yang kita buat sesuai dengan kaidah penulisan soal? Sudah yakin soalnya sesuai dengan standar dan kualitas, sesuai dengan capaian yang ingin dicapai? Ya, insya Allah sudah. Selanjutnya, rapor digital. Ini masih dalam pengembangan. Kami juga belum sudah periksa rapor digital, tapi belum, masih dalam proses pengembangan karena kita membuka sebentar. Sekarang juga ada rapor yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Pakai rapor atau manual? Susah di download, susah menyelesaikan dalam budi, susah. Iya, karena kebetulan saya sekolah besar 12 rombel, ternyata pakai aplikasi rapor jauh lebih mudah, efisien dan efektif. Iya, kalau pakai rapor 12 kelas Bu, saya sendiri sini store, input track print selesai. Kalau rapor yang lama yang susah, operatornya yang repot, harus download, tarik
tarik data dari Dapodik, input harus bagi-bagi IP address, belum lagi kalau gurunya tidak tahu login, bagi-bagi password, repot di operatornya, ringan di gurunya. Tapi kalau kolaborasi yang baik tidak ada yang repot, bisa dikerjakan. Intinya adalah kolaborasi. Lanjut. Riwayat pendidik apa dia? Salah. Oke. Oke. Selanjutnya riwayat pendidikan dan akun pendidikan. Akun belajar ID. Sudah apanya? Sudah akun. Karena salah satu syarat untuk login ke rumah pendidikan pakai akun belajar ID. Tutor juga punya. Nah, yang masalah adalah mengajar juga di SD, mengajar juga di tutor, maka dia akan punya akun ganda. Seperti itu ya. Ada kasus kemarin ganda, akhirnya ruang GTK-nya bermasalah. Tapi sekarang sudah tidak. Ya, itu. Ini salah satu ruang murid. Nah, ruang murid adalah fitur terbaru yang tidak ada di PMM. Tidak ada. Sebelumnya di platform sebelumnya itu tidak ada, sekarang di ruang rumah pendidikan ada. Yang di dalamnya ada sumber belajar. Semua tersedia. Kita akan praktek sama-sama. Karena semuanya tidak bawa laptop, nanti saya yang praktekkan. Oke? Ada. Oke. Atau saya tanyakan saja dulu, nanti prakteknya bisa sambil jalan atau sampai di rumah. Praktek. Lanjut. Nah, ruang GTK ini bagi, nah sekarang bulan Desember orang sudah berbondong-bondong ke sini. Kenapa? Tahap akhir pengelolaan kinerja. Sudah selesai? Sudah 100%? Aman? Aman. Semoga di atas ekspektasi semua. Oke, pengelolaan kinerja. Aplikasi apa lagi namanya kalau di BK ini? SKP yang terintegrasi dengan SKP, dari diisi di sini jadi di SKP. Lanjut, pelatihan mandiri, oke sudah. Kalau zaman dahulu orang berburu sertifikat di sini. Karena dulu harus upload sertifikat, sekarang tidak. Lanjut, portal pembelajaran LMS dan kelas maya. Ini yang baru. Ada yang PPG? Pasti tahu di sini. PPG. Ya, ada yang terkendala di sini? Oke, kelas maya. Di sinilah tempatnya orang pelatihan, termasuk coding, sasaran coding dan PM. Masuknya di sini. Oke? LMS. Pelatihan sekarang sudah pakai LMS. Jadi harus masuk di sini. Bagi sekolah sasaran termasuk PKBM sudah jalannya? Sudah Pak. Sudah jalan? Sudah. LMS-nya sudah jalan? Sudah. Semua masuk di sini. Lanjut. Ruang sekolah, profil, satuan pendidikan, kamus, ini semua. Ruang orang tua. Nah, ruang mitra, semua ada ruang-ruangnya. Ya. Oke, saya kira tidak perlu dijelaskan. Kita langsung praktek sebentar. Nah, ini ruang murid. Karena ini yang terbaru, maka kita fokuskan ke sini. Layanan yang ada di ruang murid sebagai sarana deep learning. Di dalamnya ada aplikasi yang mendukung pembelajaran deep learning karena memuat 3 pengalaman belajar. Ya,
Ruang belajar tadi disebutkan sama Pak Pengawas, merefleksi, mengaplikasi, mengevaluasi. Kalau tidak salah. Lanjut. Ini evaluasi hasil pembelajaran murid, rapor digital, rapor untuk murid. Oke, rapor sudah dimunculkan dan tinggal kita mau pakai atau tidak karena disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Oke, kita lanjut saja. Nah, ada juga ruang bahasa karena kebetulan salah satu program prioritas kementerian adalah layanan bahasa. Ingat, menteri kemarin pidato di Australia pakai bahasa Indonesia sebagai salah satu di Australia kalau tidak salah di mana menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Ini untuk mengglobalkan bahasa Indonesia. Banyak sekarang istilah-istilah yang diserap menjadi ke dalam bahasa Indonesia. Semua rujukan tentang bahasa ada di ruang bahasa. Ya, penting ini, penting. Siapa yang tahu bahasa Indonesianya? Kan kalau haus, lapar, sudah makan pasti merasa kenyang. Sekarang kalau haus, minum. Sudah minum, apa namanya? Kalau sudah minum, apa namanya? Ada bahasa Indonesia. Tidak haus. Tidak haus. Oke. Tapi ini, kalau lapar, makan. Sudah makan, kenyang. Sekarang, kalau haus, sudah minum, apa namanya? Sudah makan minum. Apa? Ya? Lega. Oh, bukan. Lega. Apa namanya? Anda sudah. Itu yang ditambahkan ke dalam kamus bahasa Indonesia sekarang. Banyak. Karena banyak Indonesia ternyata kekurangan kosa kata. Ternyata ada juga bahasanya namanya palem. Aduh, alhamdulillah sudah palem. Bukan lagi, alhamdulillah sudah tidak haus lagi. Alhamdulillah, syukur sudah tidak lapar lagi. Syukur sudah kenyang. Kalau tidak salah, karena saya baru tahu. Palem. Coba cari di Google bahasa Inggrisnya. Apa itu palem? Ya, ada. Nah, ada banyak penari padanan asli Indonesia, termasuk kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ternyata kecerdasan buatan tidak dipakai. Jangan bilang kecerdasan buatan, tidak masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Yang ada adalah kecerdasan artifisial. Artifisial sudah dipatenkan menjadi bahasa Indonesia. Beda kecerdasan buatan, beda kecerdasan artifisial. Makanya dalam mata pelajaran dibilang KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Sudah paten. Bukan kecerdasan bahasa Indonesia, bukan kecerdasan buatan. Karena beda konteks. Nah, dan ruang bahasa ini bisa ditemukan di mana? Oke, sampai berapa waktu? 10 sekarang. Sedikit lagi Pak. Kita mau gas sedikit ini. Oke, dapat bisa selesai sudah dulu. Lanjut. Ini penutur asing. Selanjutnya relawan pendidikan ada ini untuk lembaga-lembaga yang bergerak di dunia pendidikan. Lanjut, saya skip saja karena kalau dibaca semua ini. Iya.
karena saya juga pernah jadi peserta pelatihan, narasumbernya itu saya dibaca. Nah, ruang publik ada. Ruang publik disediakan bagi keluhan-keluhan orang tua ataupun masyarakat yang ingin memberikan masukan kepada lembaga pendidikan. Ingat kemarin kasus Pak apa itu yang di Palopo dulu ya, Pak Abdul Muiz ya, yang divonis penjara bukan penjara, pecat secara tidak hormat. Lanjut AP, ini banyak sekali penjelasannya, tapi saya merasa lebih baik kita langsung praktekan. Oke? Nah, baik. Oke. Kalau di laptopnya punya ini, Ibu, punya. Oke, diklik. Oke. Saya klik. Nah, seperti ini. Oke. Langsung begini. Oke. Langsung praktek. Atau disimak dulu. Oke. Sambil menyiapkan, tapi silakan disiapkan dulu. Alay. Oke, baik. Oke, coba dilihat saat kita masih ada ya? Silakan. Sayangnya di sini PID-nya belum diinstalasi. Kita langsung praktek pakai PID. Wah, keren sekali. Ya, PKN dapat PID juga. Apa itu? PID. Oke. Oke. Pada saat masuk pertama kali di Chrome, kalau kita pakai ini yang sudut atas, pakai akun, maka otomatis tanpa diperintah, tanpa diklik-klik lagi langsung masuk seperti ini. Betul Bapak Ibu? Pernah diperhatikan? Kalau akunnya di Chrome itu sudah tersematkan yang di ujung sana, yang di pojok-pojok, otomatis akan diarahkan ke kemana? Ke rumah pendidikan. Coba logonya. Bisa. Otomatis. Tidak perlu lagi mengklik, men-search, mengetik. Tidak perlu. Otomatis. Syaratnya satu. Sematkan di Chrome Bapak Ibu yang di atas ini. Sudah tersematkan? Belum tersematkan? Kalau pakai Chromebook langsung otomatis. Ya, kadang biasa langsung kadang. Ya, tapi kalau belum tersematkan, maka sematkan di sini, maka jalan otomatis. Bapak ini mungkin tadi saya lihat sudah tersematkan. Nah ini sudah. Langsung ke rumah pendidikan. Ini dia contohnya. Oke. Kalau belum, insya Allah nanti habis pelatihan langsung disematkan. Caranya
Perhatikan, diklik ini yang sudut atas, diklik, coba lihat, saya klik. Ini bayangkan banyak sekali akun di dalamnya. Ini rahasianya. Pelanggaran sebenarnya, tapi apa boleh buat? Sudah melatih kemana-mana ya. Banyak semua. Maka di bawah ini ada ADD Chrome Profile atau Add Chrome Profile. Tambahkan. Kemudian masukkan password, masukkan akun. Yang di pojok kanan ini. Di HP juga sama. Di HP sama. Yang pojok kanan atas ini diklik yang ada foto. Yang fotonya sama dengan itu. Oke? Fotonya. Ini untuk pertama kalinya foto saya terpajang di dalam hadapan umum. Wah, bangga. Meskipun wajah standar begini, alhamdulillah dipasang tuh dikasih. Oke? Di sudut begini. Maka otomatis akan mengarah ke rumah pendidikan. Nah itu. Nah, semua informasi tentang rumah pendidikan ada di sini. Di sini tentang ruang ketekan, seleksi, bahkan ada seleksi kepala sekolah ada di sini. Kalau mau masuk, misalnya memenuhi syarat dapat undangan, langsung di sini. Semua ada, sertifikat sudah ada, itu sudah pasti. Untuk Bank PTG sudah tidak kasih lagi semua. Refleksi kompetensi, pelatihan mandiri, perangkat ajar. Nah ini dia yang terbaru. Perangkat ajar. Semua tujuan pembelajaran terbaru ada di sini. Oke? Kontribusi perangkat ajar, bukti karya. Ingin melihat referensi-referensi pembelajaran terbaru ada di sini. Kita mati-matian cari di Google, ternyata ada yang sudah. Kelebihannya apa Bapak Ibu? Kelebihannya apa kalau masuk di sini? Kelebihannya adalah ini sudah tervalidasi. Oke? Sudah tervalidasi. Selanjutnya ini capaian pembelajaran kan banyak beredar di internet dan selalu berubah-ubah. Sekarang sudah 2 kali revisi. Oke? Ada yang menyadari bahwa CP dan TT itu sudah 2 kali revisi? Banyak yang belum memahami. Coba saya login di rumah, langsung di sininya. Oke, bisa seperti ini. Rumah pendidikan. Maka tampilan antarmuka yang pertama adalah seperti ini. Bisa dilihat. Oke. Inilah yang dimaksud dengan integrasi. Semuanya ada. Bisa? Oke, silahkan. Selanjutnya kita mau eksplor salah satu fitur terbarunya yang bisa digunakan guru sekaligus oleh siswa atau murid. Coba masuk di ruang murid. Ruang murid. Di ruang murid. Nanti kalau datang PID-nya langsung disentuh. Kalau kita pakai PID langsung kita bermain-main di sini. Tidak perlu lagi pakai laptop. Semuanya di sini, canggih. Setelah ruang murid diklik. Nah, pilihlah layanan-layanan yang ada di dalam ruang murid. Tadi sudah jelaskan. Ada ruangnya, ada lagi bilik-biliknya. Rumah dulu, baru kamar, baru dalam kamar, dan biliknya lagi. Ini dia. Sudah sama tampilannya Bapak Ibu dengan di laptop dan di sini? Sudah sama? Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama sumber belajar. Bagi kita mungkin yang belum
kecukupan buku belum terpenuhi, semua sumber belajar bisa dari sini. Selanjutnya, buku bacaan digital. Itu makanya ini untuk siapa? Untuk guru boleh, untuk murid juga bisa. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau tidak salah, ini isinya video. Ini video YouTube saja. Album lagu anak ada. Ini ukuran lagu anak dalam bentuk video YouTube. Oke? Latihan soal, nah ini tadi. Kalau sudah kehabisan ide, soal apa, bisa buka di sini. Dan ini selalu diperbaharui dan selalu diupdate. Oke? Selanjutnya rapor digital. Jadi mahasiswa dan evaluasi hasil belajar. Riwayat pendidikan dan ini atur pendidikan. Oke? Masih ada di bawah kayaknya. Oke, pendidikan jarak jauh. Ini sepertinya masih dalam pengembangan. Bulan lalu Agustus beberapa fitur ini belum bisa dibuka. Masih dalam proses pengembangan. Kita masuk ke tes dulu. Coba Bapak Ibu masuk ke apa bagus? Sumber belajar. Klik sumber belajar. Nah ini kalau Bapak Ibu tinggal. Oke? Nah, sumber belajar. Inilah kelebihannya sumber belajar, karena kita ini tutor yang terpadu, paket A, B, C, di sini juga terpadu. Mau pilih apa? Mau SD ada, mau SMP ada, mau SMA ada, terintegrasi semua. Bahkan PAUD ada. Nih, kamu kelas berapa? Tinggal dicentang kelas yang mana yang mau kita pilih untuk ajarkan. Semua tersedia, bisa di scroll ke bawah. Nih, SMK duluan. Kalau sudah klik Pak, mulai eksplorasi. Klik. Kalau misalnya kelas 6. Oke, baik. Kita ke kelas berapa dulu? Kelas 6 dulu. Ya, misalnya kelas 6. Ke kelas 6. Ya. Oke, contoh ya. Nah, Oh itu. mulai eksplorasi. Apa yang muncul setelah itu? Belum. Belajar apa hari ini? Mulai eksplorasi. Nah, oke. Di sini ada dua terbelah, ada dua. Toh? Terbelah. Ya, ada. Di sini untuk mata pelajaran. Di sini untuk jenis atau tipe materi. Oke? Di sini ulang. Oke, setelah masuk di dalam pelajaran. Ya. Ada apa di dalam? Ada. Coba dicari. Itulah kita scroll bersama. Apakah mata pelajaran agama atau ada? Oke, diulang ya. Ulang. Di sini. Oke. Sekali lagi selamat datang peserta yang sudah hadir di tempat. Lanjut. Di sini kan terbagi dua. Ya. Di sini untuk mata pelajaran. Di sebelah sini untuk tipe materi. Mau laboratorium maya, mau permainan, mau video. Coba scroll ke bawah apa lagi ada? Video. Ayo, tiga saja. Oke. Yang kedua yang harus dipilih. Apakah game edukasinya bahasa Indonesia atau videonya bahasa Indonesia? Matematika. Sama ya? Centang dulu ini Pak atau ke situ? Nah, oke. Caranya adalah coba kita ke laboratorium
edukasi. Ya, video. Game edukasi, silahkan diklik. Ya. Kita samakan dulu. Sebentar baru kita silahkan menjelajah. Ya. Sudah. Oke, saya masuk di game edukasi. Nah, ini dia. Semua game berdasarkan mata pelajaran sudah ada. Ini untuk IPA, IPA. Nanti kalau pakai papan digital, permainannya sudah di sini. Oke? Seniman terakhir, dongeng dan cerita Indonesiaku. Tampilannya tadi begini Pak. Oke? Scroll ke. Ya, nah itu dia. Scroll. Oke, scroll ya. Kita masuk dulu. Ini ada halaman 1, 2, 3, 4, 5. Artinya masih banyak. Oke, sampai di sini. Ya. Boleh? Boleh. Silakan. Coba masuk dongeng dan cerita. Dongeng dan cerita. Ya, oke. Oke, dongeng dan cerita. Nah, kita dongeng dan cerita. Ini read artinya apa? Baca. Baca. Coba dibaca dulu apa yang terjadi setelah kita membaca. Nah, ini dia. Oh, ini materi, bukan gamenya. Ini materi. Ini yuk main. Materi yuk main, drag and drop. Cerita dan menjawab pertanyaan. Coba kita mainkan dulu yang mana? Yang main satu. Jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Yang main pertanyaan. Oh ini. Apa alasan Dr. Rando menerima biji mentimun dari raksasa? Tidak bisa dijawab kalau belum dibaca. Harus dibaca. Coba dan mengena dan bisa dipraktekkan karena bagaimanapun kita paham materinya kalau tidak praktekkan itu juga sia-sia. Selanjutnya bisa lanjut ke materi berikutnya. Kita break dulu 5 menit. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, semuanya yang meriah Tuhan.